Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa afdalal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kitab salah satu usul karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada kajian sebelumnya sudah sampai usul iman yang kelima, beriman pada hari akhir. Kita masuk pada usul atau pokok-pokok keimanan yang keenam, iman kepada takdir. Wa tu'mina bil qadri, dan engkau mengimani kepada qadar atau ketentuan Allah. Mengimani itu baik takdir yang khairihi, takdir yang baik, wasyarrihi, maupun takdir yang buruk. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh Allah bisa jadi mungkin itu maknanya baik atau maknanya buruk, tapi jika itu aturan Allah dan ketentuan Allah, maka kita harus mengimaninya. Ada orang itu yang ditakdirkannya wajahnya ganteng, tampan, jadi idola, ya diterima, itu takdir yang baik. Ada juga mungkin orang itu yang ditakdirkannya wajahnya biasa saja, atau mungkin bahkan wajahnya tidak menarik orang kadang, mohon maaf ya, mencibirnya dengan face wajahnya itu. Ya memang takdir dari Allah begitu. Itulah tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk semuanya harus diimani, diterima. Mungkin ada orang yang takdirnya kalau istilah sekarang menyebut ada yang kaya, ada yang miskin, ya terima semuanya. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah bisa melihat dengan sempurna, ada yang tidak bisa melihat, netra. Ada yang takdirnya bisa berjalan, ada yang tidak, itu daksa, dan seluruhnya. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu dengan aturan-aturan Allah, siapapun yang menerima takdir-takdir itu baik ataupun buruk harus diterima. Wa dalilu ala hadhil arkani as-sittati, adapun dalil terhadap pokok atau rukun iman yang keenam ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Tidaklah satu kebajikan itu, ukuran kebaikan itu bukan melihat kemana dia menghadapkan wajahnya, ke timur atau ke barat. Walakinnal birra man amana billah. Tapi kebaikan itu adalah ukurannya siapa mereka yang beriman kepada Allah. Kalau dilanjutkan ayatnya, wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, saya ambil satu kata saja. Walakinnal birra man amana billah. Jadi ketika tadi takdir-takdir itu berbeda-beda, ada takdir yang khair mendapatkan dan ada takdir yang syarr, yang buruk. Itu jangan menjadikan pesimis kepada siapapun yang mendapatkan atau menerima takdir-takdir itu. Kenapa? Karena ukurannya nanti, ya, ukuran seseorang itu bukan dilihat pro ke timur atau pro ke barat,
kemana wajahmu dihadapkan. Tapi yang paling baik itu adalah walakinal birra man amana billah. Tadi kalau ada orang yang tampan, ganteng, ditakdirkannya memang begitu oleh Allah. Kalau nggak beriman, ya untuk apa? Dan jangan pesimis juga, kan ada orang kalau remaja itu merasa nggak pede, wajah saya begini, jerawatnya banyak, hanya nggak pede. Tapi kalau dia memang beriman kepada Allah, kenapa harus pesimis dengan apa yang terjadi pada dirinya? Jadi istilah merekayasa takdir, kan banyak tubuhnya ingin hidung pesek, ingin mancung, umpamanya dipaksa-paksakan, dioperasi, ngabisin biaya ratusan juta, ya untuk apa? Gak apa-apa, terima, ini memang Allah memberikannya seperti ini. Hidung saya pesek, jangan dipaksa-paksakan ingin mancung kayak orang Londo, orang asing. Gak usah, terima saja. Habisin uang ratusan juta, mendingan dipakai sodako jadi pahala daripada operasi sifatnya hanya untuk mempercantik. Jadi kalau dalam putusan tarjih, operasi yang seperti itu kalau bukan primer itu ada mendesak ya, hidungnya sobek lalu harus dioperasi, ya itu enggak apa-apa. Tapi kalau cuman sekedar apa itu aksesoris saja, ya enggak usah. Minggu kemarin saya menguji skripsi tentang suntik botok perspektif manhaj tarjih. Kebetulan mahasiswa yang saya uji juga saya membimbing saya, dan saya uji itu bagus, satu penelitian. Di dunia medis sekarang tidak ada yang tidak bisa, ya, tidak ada yang mustahil, semuanya bisa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang kulitnya sudah keriput seperti aki-aki dan ini ya. Itu bisa kinclong kembali disuntik botok, jadi wajahnya menjadi segar kembali, glowing, fresh. Itu di dunia medis bisa itu. Kalau mau ya, suntiklah botok. Nah, itu penelitian ini menurut saya bagus ya, kekinian. Jadi bagaimana hukumnya suntik botok dalam perspektif manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, dalam simpulannya tentu saya juga memberikan arahan dan bimbingan ya. Nanti tergantung suntik botok dan yang sejenisnya itu. Diperhatikan juga manfaat dan madaratnya. Jadi kalau memasukkan cairan ke dalam tubuh itu risikonya apa, jangka panjangnya apa? Karena ternyata suntik botok pun tidak bertahan lama, nanti sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Itu nanti istilahnya masanya habis, nanti kalau mau kinclong lagi suntik lagi. Nah, jadi diperhatikan manfaat dan madaratnya. Jadi bukan hanya sekedar ya. Nah, jadi kalau tujuannya tidak pede dengan takdir Allah, lalu kemudian direkayasa ya, untuk supaya baik, padahal itu bukan perkara yang urgen, bukan perkara yang primer, cuma aksesoris saja. Ketampanan saja ingin sebut tampan, kecantikan sebut cantik. Ya, menurut saya ya itu tidak perlu. Toh pada akhirnya apapun yang terjadi pada diri kita itu ukurannya adalah walakinal birra man amana billah. Yang paling pokok kan yang mau beriman pada Allah. Takdirnya baik tapi tidak beriman pada Allah, ya untuk apa hidup? Nah, sini juga menarik kalimat laisal birra an tuwallu wujuhakum. Jadi tuwallu wujuhakum, menghadapkan wajahmu. Nah, menghadapkan wajahmu itu bukan hanya sekedar wajah kita menghadap, tapi istilahnya pikir kita mengarah kemana, pro kontra istilahnya. Kalau dulu perdebatan Barat dan Timur, nah, pendidikan yang paling baik adalah pendidikan produknya Barat. Lalu ada yang mengklaim yang terbaik itu adalah pendidikan produknya Timur. Jadi semuanya saling mengklaim. Sesungguhnya bukan persoalan siapa yang pro Barat dan pro Timur. Jadi jangan simpulannya menjadi semua orang Timur, maksudnya semua orang Arab itu baik semuanya, enggak juga. Di Arab juga ada orang yang buruk juga. Dari dulu yang baik banyak, yang buruk juga ada. Abu Jahal itu kan orang Arab. Jadi jangan simpulannya yang terbaik adalah orang Timur.
Lalu dulu sering sekali ada jas ya, bahwa setiap pendidikan produk barat itu selalu buruk. Enggak juga, yang baik juga banyak. Ya. Atau merek-merek universitas ya, kalau universitas A ini mesti liberal semua, yang enggak semua. Yang ada juga yang enggak liberal juga banyak. Sebagaimana kalau masuk universitas itu mesti baik semuanya ya, enggak baik semuanya, enggak akan baik semuanya. Jadi bukan persoalan siapa yang fawallu wajakum qibal masyriq dan siapa yang fawallu qibal maghrib, bukan itu persoalannya. Tapi yang dicari adalah man amana billah. Produk manapun. Produk-produk barat sekarang kan perkembangan Islam di barat sangat bagus sekali, luar biasa sekali. Ya. Di barat juga banyak Islam, sebagaimana di dunia timur banyak Islam. Di timur juga banyak keburukannya, banyak konflik sesama kaum muslimin, juga konflik. Itu juga sisi positif dan negatif selalu ada, sehingga ukurannya bukan lagi kemana wajah dia menghadap atau pada mana dia pro dan kontraknya, tapi walakinnal birra man amana billah, itu ukurannya. Ibu-ibu, bapak-bapak dimaksudkan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil qadri, adapun iman kepada qadar atau ketentuan Allah, la yunafi ay yakuna lil 'abdi masyiatan fi af'alihi al-ikhtiyarati wa qudrati 'alaiha. Beriman kepada takdir Allah itu jangan dipahaminya begini, menafikan kehendak manusia untuk melakukan atau memilih af'alihi, perbuatannya. Jadi jangan dipahami kalau sudah ditentukan oleh Allah ya sudahlah. Saya ditentukan jadi orang miskin, ya sudahlah, terima saja. Saya ditentukan bodoh, ya sudah, terima saja. Jadi memahami iman kepada takdir itu, ini kata Syekh Utsaimin mengatakan bahwa la yunafi, tidak menafikan. Jadi kita tidak boleh menafikan ayyakuna lil abdi masyiatan fi af'alihi, ada kehendak hamba, seorang hamba itu ya, untuk melakukan pilihannya. Jadi memahami takdir tadi jangan disimpulkan semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ya istilah orang sering seperti wayang tuh. Wayang itu yang mengendalikan wayang siapa? Dalangnya. Ya terus-terus saja. Lah kok saya jadi siapa penjahatnya? Dalam wayang ya, pewayangan ada yang tokoh yang Arjuna, ada yang Sengkuni. Sengkuni kan nggak bisa nolak. Loh kok saya jadi Sengkuni? Ya terserah dalang aja. Nah, jadi jangan dipahami bahwa takdir-takdir itu ya sudahlah, kita tidak punya kehendak. Bukan begitu kata saya Utsaimin. Kenapa? Karena ada dasarnya. Ya. Li'anna syar'a wal waqi'a dalani ala isbati dzalika lahu. Kata saya Utsaimin bahwa ada syariat dan ada dalil akal rasional yang bisa memahami konsep takdir ini, bahwa tidak semuanya itu mutlak ditentukan oleh Allah. Wa masyar'u, adapun dalil syar'i, seperti ini ada beberapa dalil, saya baca salah satunya. Wa qala fil qudrati fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Di situ ada kalimat fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini Allah merintahkan bertakwalah kepada Allah. Berarti Allah enggak mentakdirkan kamu jadi orang takwa ya. Enggak begitu. Kamu jadi orang durhaka, enggak. Justru Allah di sini merintahkan fattaqullah. Ayo berusaha dulu. Kalau di sini ada makna usaha, ada makna ikhtiar dari hamba, berarti ketentuan-ketentuan itu bukan mutlak. Saya ditakdirkan bukan jadi orang yang bertakwa ya. Saya takdirnya orang penjahat. Tidak begitu. Justru ayat Al-Quran merintahkan fattaqullah. Ayo bertakwalah kamu kepada. Berarti kan di sini ada usaha. Usahalah supaya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan mastata'tum. Di sini ada dua kata nih. Pertama diperintahkan bertakwa kepada Allah, menunjukkan ada sebuah ikhtiar. Lalu yang kedua, mastata'tum, semampu kalian. Ya, semampu kalian.
Berarti kalau begitu ketakwaan kita kan beda-beda. Misalkan ya, ada yang mampu, contoh ini indikator takwanya, ada yang mampu baca Quran setiap hari merutinkan 1 juz, ada yang mampunya hanya setengah juz per hari, ada yang mampu per halaman pamannya. Bahkan mungkin ada yang belum mampu, sehari belum mampu menyempatkan baca Quran. Berarti itu ittaqullahnya saja sudah beda-beda tingkatannya. Karena juga kita tidak ingin, di sini disebutkan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak ingin memaksa sesuatu yang di luar kemampuannya. Berarti setelah kita berusaha maksimal, saya mampunya sehari cuma 1 lembar, ya tidak apa-apa. Tapi itulah bagian dari takwa. Jadi ada usaha. Pertama ada usaha, lalu yang kedua mastata'tum. Jadi kalau Allah sudah menetapkan kamu jadi orang bertakwa, kamu jadi orang durhaka, ya tidak begitu takdirnya. Ya. Jadi kata Syekh mengatakan la yunafi fi ayyakuna lil abdi masyiatan fi af'alihi al-ikhtiyarati wa qudrati 'alaiha. Jadi hamba itu juga diberikan peran untuk berusaha, ya, untuk berikhtiar. Nah, ini juga berlaku secara umum, ya. Misalkan Pilpres, jagoannya Bapak kalah, tidak apa-apa. Itu sudah takdirnya. Tapi kan Bapak dan timnya sudah berusaha. Ikhtiarnya sudah. Mastata'tum berarti mastata'tumnya di situ, ya sudah. Ternyata takdirnya pemenangnya bukan A tapi B umpamanya atau C. Nanti jadi pileg juga, mohon maaf ya. Yang telah pileg itu ada yang jadi ODGJ karena dia nggak siap menerima takdir. Kalau nggak siap menerima takdir yang akan terjadi, kan orang hanya berusaha maju jadi caleg. Nanti kan ada keputusan, otomatis sudah tahu putusannya bisa jadi lolos, bisa jadi gagal. Itu semua disiapkan. Kalau lolos terima takdir kelolosannya, berarti siap-siaplah menjadi anggota dewan yang baik. Dan jika tidak lolos harus bersiap-siap pula. Mungkin dia sudah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk kampanye. Coba kalau dari awal niatkan sedekah kan nggak rugi. Tapi kalau niatnya memang murni kampanye, akhirnya ketika tidak jadi, hilanglah harta yang sangat banyak, kecewa, stres, jadilah ODGJ. Berarti dia memang tidak siap untuk mengantisipasi jika terjadi takdir yang tidak baik. Pak Afnan juga calon wali kota ya. Tim sesnya. Nah, jadi orang maju apapun harus siap antisipasi takdir baiknya bagaimana nih. Oh, saya harus menjadi orang yang baik, amanah. Jika tidak jadi, jangan sampai kecewa. Jadi kalau ada stres, DGJ tidak siap menerima apa yang akan terjadi, berarti sesungguhnya jangan mengambil ya kemungkinan takdir yang terburuk buat dirinya. Tapi semuanya harus diusahakan. Ya. Ini contoh anak muda umpamanya. Anak muda yang hadir sini kan anak muda semua ya. Mantan anak muda. Coba Bapak Ibu masih ingat dulu ketika jadi mantan anak muda? Gitu Mbak? Simbah diusahakan coba itu. Mengusahakan untuk mencintai seseorang. Mau nikah kok enggak mau usaha, nunggu takdir. Saya senang dengan dia, mudah-mudahan takdirnya bisa nikah dengan dia. Jangan cuma ingin, usahakan. Harus ada ikhtiarnya. Ya, kan kalau anak muda suka bilang apa itu? Gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan kuseberangi. Padahal renang di kolam renang pun nggak bisa. Tapi karena semangatnya itu menunjukkan semangat, ya, semangat meraih takdir gitu. Ya, kan ada yang takdirnya mohon maaf orang itu kenalan atau mungkin orang sering menyebut istilah pacaran bertahun-tahun dengan si A, nikahnya dengan si B. Gitu. Nggak kenal nggak apa dengan si C, ujuk-ujuk cuman
ya ketemu apa langsung jadi cocok nikah, itu takdir. Ya, jadi semua yang terjadi itu takdir. Tetapi tadi Syekh Utsaimin ingin mengatakan takdir itu jangan dipahami la yunafi, ya, masyiatan fi afali. Jangan menafikan bahwa seorang hamba itu punya masyiah, punya keinginan, punya kehendak untuk ikut menentukan dalam takdir itu. Itu alasan syar'inya. Wa amal waqi'. Adapun waqi' itu realitanya. Ya. Ya, mungkin istilah dalil akli, ya, dan nakli dan akli, dalil rasionalnya. Contoh, fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyiatun wa qudratun bihima yaf'alu wa bihima wa yatruku wa yufariqu baina ma yaqa'u iradatul kalmushi wa ma yaqa'u bi ghairi iradati kal irtisya liman syaa minkum ayyastaqim. Baik. Di sini dijelaskan bahwa dalam prakteknya, dalam realitanya, manusia itu juga ya melakukan istilahnya kehendak atau pergerakan atau perjalanan. Ada orang yang lapar. Untuk menempuh supaya tidak lapar, ya dia harus makan. Untuk makan harus berjalan dulu, ngambil nasi dulu, tidak ujuk-ujuk lapar, kenyang. Jadi tidak begitu. Semuanya harus ada sebuah proses. Seperti liman syaa minkum ayyastaqim dalam surat At-Takwir. Ya, bagi siapa yang ingin ayyastaqim, ya lurus, ya maka tempuhlah jalan yang lurus itu. Kemudian ada lagi firman Allah, qauluhu ta'ala rusulan mubasysyirina wa mundirin. Tugas para rasul itu adalah memberikan mubasysyirin, kabar gembira, wa mundirin, dan memberikan kabar peringatan. Ada kabar gembira, surga, pahala, itu kabar gembira. Keutamaan-keutamaan, siapa yang mau ngaji, walaupun 1 saat, 1 jam, nanti akan begini begitu. Dan ada mundirin, peringatan-peringatan, ancaman-ancaman. Siapa yang meninggalkan sholat akan begini-begini. Siapa yang mabuk, siapa yang zina, itu ada ancamannya. Di situ menunjukkan bahwa ada upaya manusia, sehingga nanti jangan sampai salah memahami takdir dengan kesimpulan ya masuk surga pun takdirnya Allah, masuk neraka takdirnya Allah. Tidak begitu memahaminya. Kalau diproses oleh malaikat, kenapa kamu masuk neraka? Bahkan saya sudah tidak ditakdirkan oleh Allah. Kamu amalanmu mencuri, merampok, berzina. Nah, ya saya kan takdirnya menjadi pencuri. Jadi nggak bisa alasan itu. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus Rasul. Tugasnya Rasul itu adalah mubasysyirina wa mundirin, memberikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan, ancaman. Jadi kita sudah tahu kalau ingin masuk surga, tempuhlah jalan menuju surga. Jalan menuju surga, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, insya Allah itu. Teorinya, dengan menempuh teori-teori itu, dia akan masuk surga, walaupun nanti ada masyiah Allah, ada kehendak Allah. Kalau orang berzina, orang mabuk, orang meninggalkan sholat, maka itu termasuk jalan-jalan yang bisa masuk ke neraka. Itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga manusia itu memilih mau takdir yang mana, mau takdir yang ke arah surga atau takdir ke arah neraka. Nah, disitulah ada peran dari manusia, bukan karena mutlak oleh Allah. Walaupun tentu di sini Allah juga punya masyiahnya sendiri. Tapi kan Rasulullah SAW pun orang yang selalu berusaha maksimal. Rasulullah itu kan orang yang maksum, ya. Orang yang dijamin masuk surga.
Kalaupun ada dosa langsung diampuni oleh Allah. Jadi Rasulullah sudah punya tiket surga. Tapi sungguh pun Rasulullah sudah punya tiket surga, Rasulullah maksimal. Rasulullah selalu berusaha maksimal, beribadah itu dengan maksimal. Kenapa coba di situ? Toh kalau sudah tahu takdirnya akan masuk surga, tak perlu beribadah dengan maksimal seperti itu. Tapi ternyata Rasulullah ingin menempuh takdir-takdir yang lainnya, sehingga kita pun harus berusaha mengikuti Rasulullah SAW itu. Tempuhlah takdir-takdir itu. Saya ingin sedikit bercerita. Ini cerita kekinian, mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti beritanya viral 4 harian. Itu Mbah Gufron, tahu ya? Mama Gufron. Nah, mungkin ada yang tidak tahu, ada yang banyak belum tahu nih Mama Gufron. Saya mohon maaf menyebut nama ya, Mama Gufron ya, karena memang sudah viral ya, semua sudah tahu. Mama Gufron ini, mohon maaf, dia memiliki konsep-konsep keyakinannya yang menurut pendapat saya itu sudah banyak menyalahi dari aturan tauhid, syahadat tauhid maupun syahadat Rasul. Video-videonya banyak, bisa diakses. Dia bisa berbicara dengan semua makhluk, bisa bicara dengan malaikat, bisa bicara dengan jin, dengan semut, dengan cacing. Bahasa cacing tahu, bahasa cuman apa itu, inna makola rahmatan wa hidayatan, inna makola. Nanti dalilnya apa ya? Diulang-ulang, inna makola. Yang katanya itu bahasa Suryani. Padahal sebagian ahli bahasa mengatakan itu bukan bahasa Suryani, itu bahasa Yahudi, bahkan itu bahasa jin. Adadil, seperti rajah itu Pak, kalau tulisannya itu huruf alif dal lam. Itu kalau ditulis sambungkan jadi adadil itu kan iblis. Dia bisa memerintahkan malaikat. Ya. Jadi dia cerita, nanti kalau malaikat munkar nakir nanya-nanya saya, Gufron sudah sholat belum? Akan saya marahi itu malaikat. Jadi malaikat bisa dimarahi. Ada yang gak suka dengan beliau, nanti saya utus malaikat Israel untuk mencabut nyawanya dia. Logika itu jelas keliru. Karena dalam Al-Quran dikatakan malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang la ya'sunallah, tidak pernah mendurhakai Allah. Dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa ia ada seorang makhluk, seorang manusia yang memerintahkan malaikat padahal dia bukan Allah? Yang jelas salah. Dan anehnya, setiap kali muncul ya, tanda kutip ya, aliran-aliran yang seperti itu pengikutnya banyak sekali. Yang dia mengklaim saya berguru langsung kepada Allah selama 40 tahun. Jadi saya belajar bahasanya langsung dari Allah. Saya coba mengecek ya, dia mengatakan sabda Rasulullah SAW tadi, inna makola. Tidak ada hadisnya gitu. Tidak ada matan hadis begitu. Tanya kepada semua ahli hadis, dia walaupun mengatakan ini sabda Nabi, ya tidak akan ketemu karena memang ngarang. Dan luar biasanya muridnya pun mengatakan begini dalam salah satu ceramahnya yang saya mencoba mengikuti. Ini beberapa berita ya yang terkait tapi dengan persoalan agama, maksudnya dengan akidah. Muridnya mengatakan dalam ceramahnya, jika nanti dikubur ditanya tenang saja. Kalau ditanya man rabbuka, jawabannya Gufron. Man nabiyuka, jawabannya Gufron. Beres. Kalau ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, jawab saja Gufron. Man nabiyuka, siapa nabimu, jawab saja Gufron. Ini saya mohon maaf ya, bukan ngarang, tapi silakan dicek sendiri. Jadi kan kalau begitu dia belum belajar akidah, belum belajar tauhid.
Coba kalau ngajinya di Muad bin Jabal ya, ngaji salah satu usul, tidak akan tertarik dengan dagangan-dagangan agama yang seperti itu. Jadi secara dalil dan secara nalar pun ya bisa terbantahkan. Dan banyaklah ya beberapa contohnya, itu hanya penggalan saja. Jadi mengatur takdir oleh dirinya sendiri itu tidak bisa. Kemudian marawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdhu lil Bukhari an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adahu minan nar aw minal jannah faqala rajulun minal qaum alla nattaqlu ya Rasulullah qala la i'malu faqulu yasarun summa qra fa amma man a'ta wattaqa wa fil labdi li muslimin faqulu muyassar lima khalaqa lahu fa amara an-nabiy sallallahu bil amali wa nuhiya an iktali al qadri. Nah, jadi begini maksud hadis ini. Tidaklah seseorang itu sudah ditetapkan, sudah dicatat qad kutiba ya. Karena kalau memahami takdir itu ini al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Kemudian al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fi lauhil mahfuz. Ini yang perlu diperhatikan di sini. Allah itu mengetahui ya, alima. Allah mengetahui bi kulli syai'in. Allah mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tafsilan, baik yang secara global maupun terperinci. Jadi Allah tahu apapun yang akan terjadi 10 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, 500 tahun kemudian, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Hanya makhluknya saja belum tahu. Jadi maha taunya Allah itu bukan berarti maknanya berarti sudah ditentukan dia masuk neraka. Jadi Allah itu sudah tahu Bapak itu besok masuk surga apa neraka, Allah sudah tahu. Tapi masuk surga dan nerakanya itu tidak semata-mata sudah ditakdirkan kamu masuk neraka, bukan begitu. Tapi ada usaha beribadah, ada usaha fattaqullah mastata'tum. Tapi kalau ditanya Allah tahu, itulah takdir Allah. Ya. Jadi al-iman bi anna Allah Ta'ala alima, Allah tahu bi kulli syai'in, dengan segala hal jumlatan wa tafsilan, secara global maupun terperinci. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi wa bi af'ali ibadihi, baik itu terkait dengan perbuatannya Allah sendiri ataupun dengan perbuatan hambanya atau makhluknya. Jadi ini yang harus dipahami, memahami takdir di situ Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau ada yang suka meramal-ramal, kemarin juga ramai lagi ya, ada yang meramal akan terjadi kiamat di bulan Juni tuh. Akan terjadi kehancuran dunia, itu sering dari dulu. Meramal akan terjadi kiamat. Bukan kita tidak percayakan kiamat, yang kita sangat yakin kiamat akan terjadi. Tapi kalau sudah menentukan kapan waktunya, nah jelas ini dusta. Ya. Tapi kalau Allah tahu kapan persisnya akan kiamat. Lalu yang kedua, takdirnya Allah itu adalah mengimani takdir Allah itu al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Allah sudah mencatat. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi itu sudah dicatat. Pertama, Allah mengetahui si A takdirnya akan jadi guru, si B takdirnya akan jadi petani. Allah sudah tahu. Dan ternyata itu semuanya, takdir itu sudah dicatat. Tapi itu melalui proses. Ketika kita manusia menjalaninya. Itu maksudnya anallaha kataba dzalika fi lauhil mahfuz. Nah, tadi kembali kepada hadis. Tidaklah seseorang itu dalam takdirnya melainkan sudah dicatat maq'adahu minan nar au minal jannah. Jadi semuanya itu sudah ada catatannya dari Allah, si A akan masuk surga, si B akan masuk neraka, sudah ada catatannya. Bahasa lain sudah ada takdirnya. Itu kata Nabi begitu. Terus sahabat tanya, seseorang faqala rajulun minal qaum. Ada salah seorang tanya,
Ya kalau begitu, ya sudah kita sandarkan saja kepada takdir Allah itu, karena Allah sudah mencatat seseorang itu akan di surga, akan di neraka. Tapi Nabi mengatakan, qala la, jangan begitu. Jangan kamu menyandarkan karena Allah sudah mencatat seorang itu di surga, di nerakanya. Tidak boleh menyandarkan kepada takdir yang seperti itu, tapi i'malu gitu. Berusahalah, beramallah, bekerjalah. Jadi disinilah takdir-takdir itu diusahakan, karena fa'amara Nabi SAW bil amali. Rasulullah SAW memerintahkan untuk beramal. Rasul memerintahkan untuk beramal, bekerja. Jadi untuk menempuh takdir Allah di surga itu kita beramal, berusaha. Nah inilah hikmahnya takdir itu. Coba kalau Bapak Ibu tahu takdirnya akan masuk surga, nyantai. Coba kalau tahu takdirnya masuk neraka, mungkin takut terus. Kita kan nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu, kita berusaha untuk menempuh takdir-takdir yang terbaik. Dan endingnya sebenarnya Allah sudah tahu. Tapi kan yang berusahanya ya kita. Tentu dengan memohon perlindungan pada Allah itu. Baik. Ada lagi cerita Umar bin Khattab. Anna Amiral Mu'mina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rafi'a ilaihi as-sariqa istahaqa al-qat' fa amara bi qat'ihi yadahu faqala makhlan ya Amiral Mu'minin fa inna ma saraqat bi qadrillah faqala wa nahnu inna ma naqta'u bi qadrillah. Jadi begini. Ketika ada kasus pencurian, pencuri itu ada ketentuannya dipotong tangannya. Kemudian kasus itu diproses, lalu dengan ijtihadnya Umar akhirnya ditetapkan, baiklah kalau begitu kasus ini hukumannya harus dipotong tangan. Tapi Umar punya kasus juga, ada pencuri tidak dipotong tangan, berdasarkan ijtihadnya. Ini yang dipotong tangan. Orang ini harus dipotong tangannya. Lalu ada orang yang bilang gini, "Mahlan ya Amiral Mu'minin." Sebentar Amiral Mu'minin, jangan dipotong dulu tangannya. Karena fa inna masarqat biqadrillah. Dia mencuri itu kan karena takdir Allah. Kenapa kamu harus hukum begitu? Jadi ada suatu kaum, seseorang di sini tidak sebutkan, yang bertanya, "Sebentar, wahai Amiral Mu'minin, jangan kau potong tangan si pencuri ini." Fa inna masarqat biqadrillah. Bukankah dia mencuri itu karena takdir Allah? Lah kalau ditakdirkan dia mencuri, kenapa harus dihukum? Begitu. Bagaimana jawab Umar? Faqala wa nahnu innama naqta'u biqadrillah. Dan kami pun memutuskan untuk memotong tangan si pencuri karena takdir Allah. Gitu. Takdir Allah juga begitu. Siapa pencuri dipotong tangannya. Nah, jadi itulah, jadi takdir Allah, si penjahat jangan menyandarkan saya takdirnya mencuri. Nah, Umar pun jawab lagi, saya ditakdirkan untuk memotong tangan. Karena memang aturannya memotong tangan. Jadi begitu. Bela yang terakhir, hikmahnya. Hikmah kita beriman kepada takdir, wal imanu bil qadri samratun jalilatun. Ada buahnya, ada hikmahnya jalilatun yang jelas. Yang pertama, orang yang mengimani takdir Allah itu adalah al-i'timadu 'ala Allah. Dia akan selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah. Jadi orang yang beriman kepada takdir Allah selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah. Jadi kita berusaha, tapi usaha kita terus sandarkan kepada Allah. Istilahnya kita menyebut ikhtiar. Setelah ikhtiar kita bertawakal, sandarkan kepada Allah. Yang saya usahakan ini semuanya adalah atas kehendakmu, atas takdirmu, apapun yang terbaik kami sudah ikhlas menerima putusanmu. Tapi kita berusaha dulu. Yang kedua, as-saniyatu, hikmah yang kedua, alla yu'ajibul mar'u bi nafsi inda husulil muradi bima qadrihi min asbabil khair wan najah yansihi syukru hadhihi nikmah. Andai kata
kita melakukan satu keinginan dan mengusahakan kemudian berhasil, maka kita tidak boleh takjub dengan diri sendiri. Jangan merasa ini karena usaha saya, bukan. Ya, ini jangan begitu. Jangan takjub, jangan sombong dengan usaha dirinya sendiri. La ya'jubul mar'u bi nafsihi. Jangan takjub seseorang ketika mendapatkan hasilnya yang baik, yang memuaskan. Jadi itu pun karena Allah juga. As-salisu yang ketiga, hikmahnya adalah at-tama'ninatun. Kita itu akan tenang, ya. Jadi kalau mengimani takdir itu akan tenang, hidupnya akan tenang. Karena kita sudah tahu seluruhnya adalah keputusan Allah. Apapun itu seluruhnya keputusan Allah, setelah tentu kita berusaha. Di sini disebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, ajaban li amril mu'min. Takjub sekali tentang urusannya orang-orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Perkara apapun yang terjadi kepada seorang mukmin itu baik. Walaysa dzalika li hadin illa lil mu'min. Dan tidaklah terjadi hal itu kecuali kepada seorang mukmin. Bagaimana sikap orang mukmin yang selalu baik putusan yang terjadi pada dia? Karena in asabatu sarra syakara. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Maka fakana khairullah, itulah yang baik baginya. Wa in asabatu darra, dan dia ditimpa musibah, ditimpa keburukan, sabara, dia bersabar, fakana khairullahu, dan itu baik bagi dia. Jadi artinya jika berhasil tetap bersyukur, dan jika pun tidak berhasil yang diinginkan kita bersabar. Itulah yang baik bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan rukun iman sampai takdir dari kitab Syarah salah satu usul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.